Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Topani Family di kesempatan yang berbahagia ini teman-teman. Seperti thumbnail yang sudah saya buat bahwa Topani Family akan unboxing barang ya. Langsung saja kita akan unboxing earphone ya, atau headphone ya, yang biasa kita pakai untuk keperluan multimedia ya. Bisa kita untuk mendengarkan musik, khususnya pada era sekarang ini biasanya headphone itu digunakan multifungsi ya. Selain untuk mendengarkan musik, bisa digunakan untuk bahkan untuk membuat konten ya. Bisa itu konten gaming, bisa untuk podcast ya, bisa juga untuk kebutuhan video conference ya, atau vidcon ya. Nah, saya akan unboxing barang ini. Barang ini merupakan bisa dikatakan barang keluaran lama ya, produk lama, tapi masih tetap eksis sampai dengan sekarang dikarenakan barang ini memang telah teruji atau sangat bagus ya, recommended ya. Biasanya barang ini saat dulu itu sering saya temui di warnet ya. Rupanya alasannya selain dia faktor utamanya adalah ekonomis, ternyata barang ini bagus dari sisi kualitas barangnya itu sendiri maupun dari fungsinya itu ya. Oke, langsung aja teman-teman ya. Barangnya di sini bisa teman-teman lihat. Di sini dilihat DBE akustik ya. DBE akustik ya. Saya membeli barang ini membeli earphone ini karena keperluan untuk podcast ya. Teman-teman bisa lihat di belakang ini ada mic condenser ya. Biasanya kalau kita lihat podcast di luar sana menggunakan earphone. Membeli ini untuk ini sebetulnya ya, tapi di lain sisi ini juga bisa dipakai untuk monitoring bila teman-teman ingin membuat konten semacam konten cover lagu ya. Biasanya kalau kita cover lagu ya secara live itu musiknya itu bisa langsung kita dengarkan dari ampli ya, dari amplinya atau dari soundcardnya. Kalau teman-teman menggunakan soundcard bisa langsung didengarkan dengan earphone ini, jadi termonitoring suaranya seperti itu ya. Oke, langsung saja teman-teman tanpa banyak basa-basi ya. Seperti biasa, Topani Family tidak akan unboxing barangnya selain bersama teman-teman sekalian. Oke, langsung aja saya akan unboxing ya. Nah, ini dia teman-teman. Saya membeli dua ya, seperti yang saya bilang tadi. Saya membeli dua barang ini. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada tulisan DJ80 Professional Headphone Detectable Microphone ya di sini ya. Nah, ini barangnya seperti ini teman-teman. Di sini bisa kita lihat dari tampak luarnya saja bahwa dia sudah ada mic-nya ya. Jadi earphone ini sudah ada mic-nya. Terus di sini ada keterangan bahwa di sini adjustable headband. Jadi di sini seperti biasa ada pelindungnya ya di telinga. Langsung aja ya kita lihat saja produknya seperti apa. Nah, teman-teman. Jadi dari pembelian ini kita langsung mendapatkan headphone-nya ya. Nah, headphone-nya seperti ini, atau bisa disebut dengan earphone-nya ya. Earphone-nya seperti ini teman-teman. Di sini ada busanya ya. Busanya empuk banget nih, kayaknya nyaman di telinga ya. Nah, terus tadi saya baca di sini bisa ini juga di setting ya, tuh. Bisa di setting. Jadi menyesuaikan dengan ukuran kepala kita ya. Kalau saya pakai nah seperti ini ya. Jadi kalau saya pakai seperti ini, suara dari luar itu kedap teman-teman. Masih terdengar sih ya, masih terdengar, tapi kedap di sini ya. Tapi kalau misalnya ini sudah dicolokkan ke input suara, maka bisa dipastikan suara dari luar itu tidak masuk ke telinga kita. Jadi kalau misalkan ada yang manggil-manggil, tidak terdengar pastinya seperti itu ya teman-teman. Oke, seperti ini bentuknya teman-teman ya. Di sini ada tulisan DBE akustik ya di sininya. Sini juga ada busa pelapis di atasnya. Ini walaupun harganya cukup ekonomis,
dan termasuk rekomendasi para konten kreator ya. Tapi ini tidak ringkih barangnya ya, plastiknya tidak ringkih ya. Tuh, ini terbuat dari plastik, cuman ini aja yang aluminium ya, ininya ya. Ini bukan besi tapi aluminium. Seperti ini. Dan ini colokannya TRRS ya, jadi teman-teman bisa langsung mencolokkan ini ke handphone atau bisa langsung dicolokkan ke laptop ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada kebutuhan video conference menggunakan ini bisa ya, jadi bisa langsung colokan aja. Dan juga menggunakan handphone, misalnya teman-teman lagi mabar ya, mabar ingin langsung dengar suaranya, bisa menggunakan ini. Nah, satu lagi teman-teman, nah ini yang spesial ya, kita dapatkan ini ya, ini namanya mic eksternal ya. Nah, terus di dalam kotaknya juga terdapat kartu garansi ya, biasa kartu garansi, selain itu nggak ada apa-apa lagi. Nah, jadi mic ini opsional saja, bisa teman-teman pakai, bisa juga enggak. Biasanya kalau misalkan teman-teman menggunakan earphone ini untuk kebutuhan podcast, tentunya lucu sekali kalau misalkan mic-nya dipasang di sini, karena mic-nya kan langsung dari mic condenser ya, dari mic di depannya. Kalau pakai mic ini lucu ya, kecuali teman-teman membuat konten gaming ya, bisa memakai mic eksternal ini. Ataupun seperti saya katakan tadi, untuk kebutuhan video conference ya, bisa menggunakan mic ini. Jadi mic ini nanti teman-teman dipasangnya di sini ya, di sini ada portnya ya, colokan di sini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kita pakainya seperti ini ya. Nah, ini bisa dipengkolkan ke sini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini lumayan elegan, bagus, warnanya hitam, tidak terkesan murahan ya, walaupun harganya sangat ekonomis ya, seperti itu ya. Bagus juga ya. Jadi ini bisa dilipat seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Oke. Mungkin bisa dikatakan yang saya sebutkan tadi kelebihannya ya, selain harganya ekonomis, terus nyaman juga ya. Di sini sudah ada busa pelapis, terus di sini juga bisa mempunyai mix yang fleksibel, jadi bisa cucuk, bisa cabut seperti itu. Terus tampilannya juga tidak terkesan murahan ya. Itu termasuk saya sebutkan kelebihannya. Cuman ada memang sedikit kekurangannya. Yang saya punya juga headphone ya, tapi headphonenya bisa disetting suaranya atau volumenya ya. Volumenya bisa kita setting besar kecilnya. Biasa kalau punya saya yang satunya itu ada di ujung sini ya. Sedangkan kalau yang ini tidak tercantum settingan langsung di earphone-nya ya. Volumenya seperti itu ya. Tapi selebihnya itu cuman menurut saya sih opsional saja ya. Kan kebutuhan masing-masing beda-beda ya. Tapi selebihnya ini bagus, sangat rekomendasi sekali ya. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa ngeliat tuh ya. Elegan, bagus teman-teman. Warnanya hitam ya. Cuman kelemahannya di situ saja ya. Kekurangannya maksudnya. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan coba suaranya seperti apa ya. Kalau saya coba setel video YouTube terus saya dengar menggunakan earphone ini, apakah enak atau enggak ya. Kalau untuk tampilan sih udah oke ya. Sekarang coba kita akan mendengar hasil suaranya seperti apa. Oke, teman-temanku sekalian, di sini saya sudah megang handphone ya. Jadi handphone ini nanti akan saya gunakan untuk memberikan suara kepada headphone yang sudah kita unboxing tadi ya. Nah, ini teman-teman, headphonenya saya akan pakai dulu ya. Seperti ini headphonenya ya, teman-teman bisa lihat ya. Saya pakai. Nah, seperti ini. Jadi ini ya, seperti saya katakan tadi, ini TRRS, jadi bisa langsung dicolokkan ke handphone tanpa bantuan konverter ya. Oke, udah saya colokkan. Sini saya akan coba setel YouTube ya. Karena saya suka lagu J-Rocks ya, jadi saya coba lagu J-Rocks yang judulnya Ceria, karena di lagu Ceria itu kan full bass sama treble, jadi
kalau saya pakai di earphone ini apakah suaranya nonjol atau enggak ya. Ini teman-teman ya, bagi teman-teman memang suaranya nggak saya tampilkan di YouTube karena takut terkena copyright ya. Jadi saya di sini sebisa mungkin saya akan jujur pada teman-teman hasilnya seperti apa. Kalau misalnya bagus-bagus, kalau enggak ya. Oke, ceria ya. Kita akan setel lagu ceria. Masih iklan. Ini volumenya saya maksimalkan. Wow. Seperti yang sudah saya duga teman-teman, bassnya keluar ya. Walaupun sebetulnya setelan bass itu bisa kita setel juga di setelan earphone-nya ya, karena ini seperti saya katakan tadi, earphone ini tidak mempunyai tombol untuk mensetel bass, treble, dan volume. Jadi ini setelannya sudah standar dari earphone ini sendiri. Tapi untuk bassnya sendiri sudah bagus banget ya. Suara bassnya udah mencukupi untuk kebutuhan multimedia gitu ya. Lagu yang ingin ku nyanyikan, semua kenangan yang telah ku alami. Oke, kita dengar suara drum ya. Ku buka Oke teman-teman, suaranya bass, treble, memang suaranya masih standar ya, karena tidak bisa kita setting, tapi powerful ya, powerful. Dan ini kalau misalnya volumenya kita maksimalkan lewat handphone ini, jadi suara di luar itu kita tidak terdengar sama sekali ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang manggil segala macam, kalau teman-teman lagi memakai earphone ini sama sekali tidak terdengar ya, alias tidak bocor, bahasanya seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin cukup itu saja ya review dari saya ya. Jadi ini sudah saya coba review, hasil dari suaranya juga lumayan bagus dan enak ya. Jadi udah standar bawaannya sudah bagus ya, seperti itu. Jadi artinya earphone ini multifungsi ya. Jadi bisa digunakan teman-teman untuk multimedia, untuk membuat konten dan lain sebagainya. Dan untuk mikrofonnya sendiri seperti saya katakan tadi, ini fleksibel, bisa dilepas atau bisa dipasang ya. Dan ini juga bisa dipakai untuk kebutuhan video conference, atau teman-teman biasanya yang gemar nyanyi-nyanyi menggunakan aplikasi di smartphone juga bisa menggunakan ini ya. Kan ada tuh yang karaoke menggunakan smartphone ya, bisa menggunakan mic ini juga. Jadi mic ini kalau menurut saya dengan harga yang ekonomis, teman-teman bisa cek sendiri ya di marketplace atau tempat teman belanja online ya. Ini harganya sangat ekonomis sekali. Dan sengaja saya memilih ini karena faktor ekonomis dan faktor dari sisi elegan, dan memang sudah banyak di review teman-teman YouTuber lainnya bahwa dari speknya kualitas earphone-nya juga bagus, dan ini memang produk yang sudah diuji ya, produk lama yang masih tetap eksis sampai dengan sekarang ya. Oke teman-teman, mungkin itu cukup sekian ya review dan unboxing kita. Semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman dalam memilih atau mencari earphone yang dengan harga yang sangat ekonomis tapi bisa mendapatkan yang bagus seperti itu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya mohon dukungan subscribe, like, and share-nya ya. Semoga ini bisa jadi manfaat, dan apabila ada konten-konten selanjutnya yang sekiranya bermanfaat, teman-teman bisa mendapatkan info-info dari Topani Family. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.